Wait! Ore! Oh my God! Konflik antara Iran dan Israel kembali meningkat. Serangan rudal terjadi. Informasi menyebar cepat. Dalam waktu singkat, berbagai klaim muncul di ruang publik. Sebagian menyebut kota-kota di Israel hancur total. Sebagian lain mengatakan negara tersebut lumpuh. Namun untuk memahami situasi sebenarnya, kita perlu melihat fakta di lapangan. Bukan hanya judul, bukan hanya potongan video, tetapi keseluruhan pola yang terjadi. Serangan yang dilakukan Iran bukan satu jenis. Strateginya berbasis kombinasi. Rudal balistik menjadi komponen utama. Sistem seperti Sejil Missile dan Shahab-3 digunakan karena jangkauan dan daya hancurnya. Kemudian muncul varian dengan kapasitas lebih besar seperti Khorramshahr Missile. Rudal ini dirancang untuk membawa beban hulu ledak lebih berat. Selain itu, terdapat rudal jarak pendek seperti Fateh 110 dan Zolfaghar Missile yang digunakan dalam jumlah banyak. Pendekatan ini tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi volume. Sistem pertahanan dipaksa bekerja dalam tekanan tinggi. Dalam beberapa kasus, drone juga digunakan sebagai bagian dari strategi untuk mengganggu deteksi radar. Ini menunjukkan bahwa serangan dirancang secara sistematis, bukan acak. Kota seperti Tel Aviv menjadi salah satu area yang paling terdampak. Serangan terjadi di beberapa titik. Bangunan mengalami kerusakan, baik ringan maupun berat. Namun pola yang terlihat bukan kehancuran menyeluruh. Dalam satu kawasan, satu gedung bisa hancur total, sementara bangunan lain di sekitarnya masih berdiri. Jalan utama tetap dapat digunakan. Listrik di banyak area tetap menyala. Layanan publik tetap berjalan. Di Yerusalem, dampak juga ada, tetapi cenderung lebih terbatas. Sirene peringatan lebih sering terdengar dibandingkan kerusakan fisik berskala besar. Ini menunjukkan adanya perbedaan intensitas serangan antar wilayah. Di sisi lain, Israel mengoperasikan sistem pertahanan berlapis. Salah satu yang paling dikenal adalah Iron Dome. Sistem ini tidak menembak semua objek yang masuk. Ia bekerja berdasarkan prioritas. Setiap proyektil dianalisis jalurnya. Jika diprediksi jatuh di area kosong, maka tidak dicegat. Jika menuju wilayah berpenduduk, maka intersepsi dilakukan. Pendekatan ini memungkinkan efisiensi dalam penggunaan sistem. Hasilnya terlihat di lapangan. Banyak rudal berhasil dihancurkan di udara sebelum mencapai target. Namun, tidak semua bisa dicegah. Beberapa tetap lolos, dan di titik itulah kerusakan terjadi. Warga sipil menjadi pihak yang paling merasakan dampak langsung. Setiap kali sirene berbunyi, aktivitas harus dihentikan. Warga bergerak menuju bunker atau ruang perlindungan dalam waktu singkat. Proses ini menjadi bagian dari rutinitas. Gangguan terjadi pada berbagai aspek kehidupan. Sekolah ditutup sementara, aktivitas ekonomi melambat, transportasi mengalami pembatasan. Selain itu, tekanan psikologis juga meningkat. Ketidakpastian menjadi faktor utama. Warga tidak mengetahui kapan serangan berikutnya akan terjadi. Kondisi ini menciptakan situasi siaga yang berlangsung terus-menerus. Meskipun demikian, sistem layanan tetap berjalan. Rumah sakit tetap menerima pasien. Tim darurat tetap aktif. Kerusakan yang terjadi dapat dilihat dalam beberapa tingkat.
Pada tingkat ringan, dampaknya berupa kaca pecah atau kerusakan minor pada bangunan. Perbaikan dapat dilakukan dalam waktu relatif singkat. Pada tingkat menengah, bangunan mengalami kerusakan struktural sebagian. Penghuni mungkin harus mengungsi sementara. Proses pemulihan membutuhkan waktu lebih lama. Pada tingkat berat, bangunan runtuh dan harus dibangun kembali. Namun yang penting untuk dicatat, kerusakan berat tidak terjadi secara luas di seluruh kota. Sebagian besar area masih berada dalam kondisi berfungsi. Jika dibandingkan, Tel Aviv mengalami dampak yang lebih signifikan. Hal ini berkaitan dengan posisinya sebagai pusat ekonomi dan kepadatan penduduk yang tinggi. Serangan di wilayah ini menghasilkan dampak yang lebih besar terhadap aktivitas sehari-hari. Sementara itu, Yerusalem tetap terdampak, tetapi dalam skala yang lebih terbatas. Perbedaan ini menunjukkan adanya prioritas target dalam strategi serangan. Pemulihan bergantung pada tingkat kerusakan dan kondisi keamanan. Pada kerusakan ringan, aktivitas dapat kembali normal dalam waktu singkat. Pada kerusakan menengah, dibutuhkan waktu lebih lama untuk perbaikan dan relokasi sementara. Pada kerusakan berat, proses rekonstruksi menjadi faktor utama dan memerlukan waktu yang lebih panjang. Namun selama infrastruktur utama tetap berfungsi, proses pemulihan dapat berjalan secara bertahap. Serangan yang terjadi memberikan dampak nyata terhadap Israel, terutama bagi warga sipil. Namun penting untuk melihat situasi secara utuh. Kota tidak hancur total. Sistem negara masih berjalan. Yang terlihat adalah kombinasi antara serangan, pertahanan, dan adaptasi. Di tengah semua itu, warga sipil tetap menjadi pihak yang paling terdampak. Memahami fakta menjadi hal yang penting, terutama ketika informasi tersebar dengan sangat cepat. Tanpa pemahaman yang tepat, persepsi dapat dengan mudah terbentuk secara keliru.